Pernah nggak sih Anda merasa ada semacam benturan antara nilai-nilai iman yang Anda pegang dengan tuntutan keras di dunia kerja? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Hari ini kita akan coba menjembatani jurang itu. Kita akan bedah bareng-bareng gimana caranya etika bisnis bisa sejalan, bahkan bersatu dengan teologi Kristen. Nah, biar obrolan kita ini bukan asumsi semata, materi yang kita bahas ini punya landasan yang kuat. Semuanya disarikan dari mata kuliah Theopreneurship atau Teologi Kewirausahaan yang dibawakan oleh dosen pengampu Bapak Peter Randanbua. Jadi siap-siap ya, kita akan dapat wawasan sekelas kuliah tapi dengan penyampaian yang lebih santai. Oke, ini dia peta perjalanan kita untuk beberapa menit ke depan. Kita mulai dari dilema utamanya, yaitu iman versus pasar. Lalu kita masuk ke solusi keren lewat konsep Deopreneurship. Setelah itu kita gali fondasi teologisnya, pahami 3 pilar utamanya, lihat contoh-contoh praktisnya, dan di akhir kita akan hadapi tantangan di dunia modern. Yuk kita mulai. Baik, kita mulai dari akarnya dulu ya, dilema antara iman dan pasar. Ini bukan sekedar teori, tapi pergulatan nyata yang dihadapi oleh banyak sekali profesional Kristen, mungkin termasuk Anda dan saya setiap harinya. Inilah yang seringkali terjadi, seringkali tanpa kita sadari. Kita membangun sebuah tembok pemisah yang tebal. Di satu sisi, ada kehidupan gereja yang kita anggap sakral, kudus. Di sisi lain, ada kehidupan kantor atau pasar yang kita labeli sebagai sekuler, duniawi. Tembok inilah yang menciptakan jurang yang berbahaya antara siapa diri kita di hari Minggu dan siapa diri kita dari Senin sampai Jumat. Terus, apa akibatnya kalau jurang ini dibiarkan? Wah, dampaknya serius banget. Bisnis jadi cuma mesin pengejar laba. Titik. Karyawan yang harusnya dihargai sebagai manusia malah dianggap sebagai angka dalam laporan. Lingkungan alam seringkali dikorbankan demi efisiensi. Dan yang paling menyedihkan, iman kita seolah harus kita tinggalkan di depan pintu kantor. Jadi, apa kita harus pasrah aja dengan kondisi ini? Eits, tentu enggak. Ada loh sebuah jembatan yang kuat banget untuk menghubungkan kedua sisi jurang tadi. Mari kita kenalan dengan konsep yang disebut Theopreneurship. Gampangnya gini, Theopreneurship itu adalah gabungan antara teologi dan entrepreneurship. Idenya sederhana tapi radikal. Bisnis itu bukan lagi sekedar aktivitas cari uang, tapi bisa jadi sebuah panggung untuk kita menghidupi iman kita dengan Alkitab sebagai buku panduannya. Ini adalah cara memandang bisnis secara utuh, tanpa pemisahan. Nah, ini yang mengubah segalanya. Dengan cara pandang ini, pekerjaan Anda bukan lagi sekedar rutinitas atau beban. Pekerjaan Anda menjadi sebuah panggilan suci, sebuah vokasi. Anda, saya, kita semua dipandang sebagai mitra kerja Tuhan dalam merawat dan membangun dunia ini. Luar biasa kan? Idenya keren banget kan? Tapi apa dasarnya? Jangan-jangan ini cuma ide bagus tanpa fondasi. Nah, sekarang kita akan gali lebih dalam lagi fondasi teologis yang membuat konsep Theopreneurship ini begitu kokoh. Fondasi pertama dan yang paling fundamental adalah Imago Dei atau gambar dan rupa Allah. Doktrin ini bilang bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, mulai dari CEO sampai petugas kebersihan, diciptakan segambar dengan Allah. Konsekuensinya apa di bisnis? Setiap karyawan, setiap pelanggan, setiap mitra bisnis harus diperlakukan dengan penuh hormat dan martabat, karena di dalam diri mereka ada cerminan Sang Pencipta. Fondasi kedua adalah stewardship atau penata layanan. Ini membalikkan total cara kita berpikir soal kepemilikan. Pada dasarnya, Tuhanlah pemilik sejati dari semua sumber daya, uang kita, talenta kita, perusahaan kita. Dan kita, peran kita adalah sebagai manajer atau penata layan yang dipercaya untuk mengelola semua itu, bukan untuk memperkaya diri sendiri, tapi untuk kebaikan bersama. Oke, kita udah punya fondasi teologis yang kuat. Sekarang pertanyaannya, gimana cara menerapkannya di dunia nyata? Mari kita lihat kerangka kerja praktis yang mengubah teologi ini menjadi tindakan nyata di dunia bisnis. Ternyata, semua prinsip tadi itu bisa mengerucut menjadi 3 pilar utama yang saling menopang satu sama lain. Anggap aja ini seperti sebuah kursi yang kokoh dengan 3 kaki. Kalau satu kakinya hilang, kursinya pasti jatuh. Nah, ini dia ketiga kakinya. Kekudusan, keadilan, dan kasih. Kekudusan itu bicara soal integritas, kejujuran, dan akuntabilitas. Keadilan itu bicara soal upah yang layak, proses yang adil, dan transparansi. Dan kasih, ini bicara soal empati, kepedulian, dan pelayanan yang tulus.
Ketiganya harus ada. Kalau cuma ada keadilan tanpa kasih, bisnis jadi kaku. Kalau cuma ada kasih tanpa kekudusan, bisnis bisa jadi kompromi. Harus seimbang. Dan ini bukan cuma teori manis loh. Alkitab sendiri bicara sangat keras soal ini. Coba deh, dengarkan peringatan super tajam dari Yakobus ini, khususnya tentang pilar keadilan. Ayat ini menunjukkan betapa seriusnya isu upah yang adil di mata Tuhan, bukan main-main. Oke, dari 3 pilar tadi, mari kita geser ke sesuatu yang lebih praktis lagi. Gimana sih wujud nyata dari etika ini dalam operasional bisnis sehari-hari? Lihat deh betapa praktisnya ini. Di bagian HR atau SDM, menghargai martabat manusia itu bisa sesederhana menjamin hak istirahat karyawan. Di keuangan, integritas itu artinya laporan yang jujur apa adanya, nggak ada yang ditutup-tutupi. Di pemasaran, kejujuran itu artinya tidak membuat iklan yang menyesatkan. Bahkan untuk lingkungan, kita punya tanggung jawab untuk merawat ciptaan, misalnya lewat pengelolaan limbah yang benar. Semuanya nyambung kan? Tentu, ini semua kedengarannya ideal banget. Tapi kita tahu, dunia nyata itu ya nggak sesederhana itu. Mari kita jujur dan lihat tantangan-tantangan berat yang ada di pasar modern saat ini. Dilema-dilema ini pasti banyak dari kita yang relate. Misalnya, tekanan untuk mencapai target penjualan jangka pendek yang kadang bikin kita harus mengorbankan nilai-nilai jangka panjang. Atau godaan untuk kasih uang pelicin sedikit biar proyek lancar. Dan yang paling baru, gimana cara kita menjaga privasi data pelanggan di era digital sebagai wujud kasih dan hormat? Ini semua nyata. Terus gimana cara kita bisa bertahan di tengah semua tekanan itu? Nah, kuncinya adalah jangan berjuang sendirian. Membangun sebuah komunitas, misalnya kelompok doa atau diskusi bisnis, itu bisa jadi benteng kekuatan dan akuntabilitas yang luar biasa untuk menjaga integritas kita tetap lurus. Jadi, inilah kesimpulan utamanya. Keberhasilan sejati dalam perspektif teologi Kristen itu didefinisikan ulang. Ukurannya bukan lagi sekedar angka laba di laporan keuangan, tapi tentang dampak nyata. Seberapa besar bisnis Anda menjadi berkat bagi orang lain, seberapa teguh Anda menegakkan keadilan, dan seberapa jelas karakter Kristus terpancar melalui setiap keputusan bisnis Anda. Jadi, pada akhirnya pertanyaan ini kembali kepada kita masing-masing, apapun peran kita di dunia kerja. Apakah bisnis atau pekerjaan kita ini tujuan akhirnya hanya mencari keuntungan untuk diri sendiri, atau kita ingin ini menjadi sebuah saluran berkat bagi dunia di sekitar kita? Sebuah pertanyaan untuk kita renungkan bersama.